April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Cancer, kembali lagi sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan April. Kita lihat nanti lebih dalam lagi berkah apa yang menanti Cancer di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi mungkin message-nya bisa juga buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, juga moon sign kalian. Oke, untuk kalian yang belum terbiasa nonton bagaimana gue baca tarot, gue saranin nonton playlist gue ya, ini di atas, tentang 12 rumah astrologi. Isinya ya 12 video yang singkat-singkat banget menjelaskan rumah astrologi ya, 12 rumah astrologi itu sendiri. Nah, gue langsung, karena nanti gue akan buka 12 kartu ya, 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi itu. Oke, langsung aja gue mulai dengan Mystical Shaman untuk mengetahui the main theme of your energy in April. Ya, fokus dan energi Cancer di bulan April itu apa sih? The Beloved. Jatuhnya tadi begini, terus jatuh lagi begini. Ya. The Beloved. The Staff. The Blade. Under the Deck. The Beloved. Ini energi Venus, by the way. Yang jelas tentang cinta itu sendiri, mencintai, dicintai, dan menjadi cinta itu sendiri. Ya. Cinta itu rahasia semesta. Cinta ada dalam segala hal. Staff, ini energi Libra. Staff, the staff ya. The staff itu dia punya keahlian dalam mempertemukan dua kutub yang berbeda di tengah-tengah. Bagaimana berkompromi, diplomatis, menemukan titik tengahnya. Ya. Dua kutub yang berbeda. Jadi di situ ada cinta. Ada pengorbanan, ada menerima, mengalah, melepaskan juga ada ya. Dan emang Libra itu di bawah pengaruh Venus ya. Yang ngegovernnya, the ruler planet of Libra itu ya Venus itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, the Blade, kayak mata kucing ya. The Blade ini energi Merkuri. Ini tentang keputusan yang kalian akan ambil, alam bawah sadar kalian ya. Ini keputusan yang akan kalian ambil, atau ada komunikasi atau pencerahan, ada yang dikomunikasikan ya, tentang sebuah keputusan. Oke. Kalian yang tahu energi itu ya, kalian situasi kalian sendiri resonate apa enggak. Gue langsung ke Lenormand ya. Berkah apa yang menanti Cancer di bulan April? 3 kartu aja please. Berkah Cross Rider,
child. Kompas. Jantung bacaan kalian ada The Rider. Ini pembawa pesan akan sesuatu yang baru akan hadir, tentang perubahan itu sendiri ya. Yang mungkin ini juga tentang tanggung jawab atau beban yang kalian pikul ya, karena tidak ada lagi yang mau memikulnya. Beban ya. Mungkin tentang anak-anak atau kalian sebagai anak. Dan alam bawah sadar kalian ada kompas. Ini energi Jupiter. Jupiter itu karma spiritual ya. Jupiter ada di Pisces. Ini juga tentang panggilan atau arah iman kalian sendiri. Karena di bawahnya ada apa? The dog, loyalitas. Pada sesuatu yang memang punya kuasa dalam memberi peraturan. Institusi, pemerintah. Anyway. Ini lebih ke kompas, ini lebih ke panggilan jiwa, the calling. Ada perubahan. Tentang beban yang kalian tanggung sebagai anak atau tentang anak. Nah, itu berkah kalian di bulan April. Ya, kita langsung ke ini ya, Lucky Tarot ya, ke 12 rumah astrologi ya. Kali ini gue akan bacanya berbeda dari yang biasanya. Karena biasanya gue mulai dengan rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Nah, kali ini gue sesuaikan dengan contekan gue, yaitu pergerakan planet di bulan April ya. Gue akan ngikutin alurnya, energi itu sendiri, bukan berdasarkan urutan rumah. Anyway, langsung aja. Yang belum nonton ya. Maksudnya yang belum nonton 12 rumah astrologi atau yang belum paham ya, nonton ya. Nggak tahu nih ada apa enggak. Apa pengaruh segala perubahan atau pergerakan planet di bulan April dalam segala aspek kehidupan Cancer di bulan April ini? Apa yang Cancer perlu ketahui dari segala pengaruh pergerakan planet bulan April dalam segala aspek kehidupan ya. Rumah pertama, The Emperor. Rumah kedua, The Star. Rumah ketiga, The Hierophant. Rumah keempat, The Fool. Rumah kelima, The World. Rumah keenam, The Wheel of Fortune. Rumah ketujuh, The Sun. Rumah ke-8, High Priestess. Rumah ke-9, Chariot. Rumah ke-10, Justice. Rumah ke-11, The Lovers. Rumah ke-12, The Tower. Under the deck, The Hangman. Oke, temanya bulan April ini yang paling besar adalah Jupiter konjang Neptune. Jupiter bersanding dengan Neptune di Pisces ya. Itu once of a lifetime experience yang mana kita sangat beruntung akan punya pengalaman ini gitu ya. Karena terakhir Jupiter konjang Neptune di Pisces itu tahun 1800 sekian. Jadi wow. Nah, anyway, langsung aja. New Moon di Aries tanggal 1. New Moon itu konotasinya adalah
Ya, bulan baru ya. New moon itu selalu konotasinya adalah permulaan, beginning, ya, memulai sesuatu yang baru. Nah, itu di Aries. Aries buat Cancer. Oh ya, kalau gue karena gue lagi baca Cancer, yang jelas rumah pertama itu Cancer ya. Nah, sekarang kita lihat New moon di Aries. Aries itu di rumah keberapa? Nya Cancer. Cancer, gue jalannya mundur berarti ya. Cancer, Gemini, Taurus, Aries di rumah ke-10 ya. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals, status sosial, juga hubungan kalian dengan yang mempunyai otoritas. Kalian dapat justice. Jadi ada new beginning, ada sesuatu yang mungkin karir ya, pekerjaan, atau mungkin ada yang merit ya, status sosial, ada yang dapat promosi mungkin ya, demi yang namanya keadilan. Mungkin kalian dituntut, atau ada yang lagi berurusan juga dengan pengadilan. Ini energi Libra by the way ya. Energi Libra. Rumahnya Libra ya, di rumahnya Libra itu ada di Cancer, Leo, Virgo, Libra. Di rumah keempat. Nah, di rumah keempat. Itu ada The Fool. The Fool itu tentang ingin memulai sesuatu yang baru. Siap menerima atau siap menempuh apapun itu resikonya. Ya. Mungkin ada yang pindah rumah, relokasi ya. Mungkin ya lagi-lagi ini apa namanya? Mungkin ada yang baru merit ya. Jadi perubahan di sini new moon di Aries itu juga tentang status sosial yang berubah ya. Dari jomblo ya, dari jomblo jadi couple, dari couple jadi jomblo ya. Demi yang namanya fair, demi yang namanya adil, seimbang. Kalian siap menempuh resiko. Entah itu di karir, entah itu di rumah. Untuk tanggal 5, Venus masuk ke Pisces. Pisces, kalau rumahnya Aries atau di rumah ke-10, berarti rumahnya Pisces ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak ya, entah itu geografi, entah itu emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru ya. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang dan juga filosofi, bahkan hukum. Higher learning ya, kalian dapat The Chariot. Ini energi kalian sendiri ya. Kalian sanggup mengendalikan diri kalian sendiri ya. Kalian sanggup menguasai diri kalian sendiri. Dari namanya kekurangan juga kelebihan, kalian sanggup moving forward ya, untuk mencapai kemenangan. Dan rumah ke-9 itu juga tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. The Chariot. Ini energi kalian yang mana di rumah pertama, di rumahnya Cancer, kalian dapat The Emperor. Energi Aries lagi. The Emperor. Jadi rumah pertama itu tentang bagaimana kesan orang lain terhadap kalian, tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri ya. Kalian entrepreneur, kalian pengusaha, kalian warrior, kalian survival, kalian punya kendali kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Dan kalian itu yang orang lain lihat dari kalian, dan itu yang memang kalian ingin tampilkan. Dan balik lagi, ini bersangkutan dengan rumah ke-10 ya.
tentang karir dan status sosial kalian, ya. Dan jangka panjangnya goalnya seperti apa, ya. Kalian akan menciptakan keadilan, mungkin keseimbangan dalam rumah tangga, ya. Keluarga. Oke, tanggal 10 Merkuri masuk ke Taurus. Rumahnya Taurus itu ada di rumah ke-11 buat Cancer. Rumah ke-11 itu tentang apa? Rumah ke-11 itu tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang network kalian, network dan komunitas kalian sendiri, tentang teman-teman, juga tentang harapan-harapan, bagaimana kalian komunikasi dan sosial media, ya. Juga tentang rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, tentang keadilan sosial. Itu kalian dapat The Lovers. Kalian lihat diri gambarnya, dia bercermin, ya. Mau dandan. Mempercantik diri. Au. Anyway, The Lovers itu tentang pilihan, ya. Bagaimana kalian ingin mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, bagaimana kalian bersosialisasi, dengan siapa kalian bersosialisasi, platform apa, sosial media yang mana, ya. Sekedar contoh-contoh, ya. Ini energi Gemini, by the way, ya. Pilihan. Dan Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12. Di rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, limiting belief, segala sesuatu, segala keyakinan yang membatasi kalian sendiri, ya. Juga tentang alam bawah sadar dan spiritual. Di rumah ke-12 kalian dapat, di rumahnya Gemini kalian dapat The Tower, Mars. The Tower, ya, The Tower itu tentang sesuatu yang nge-shocking, sesuatu yang sifatnya mendadak dan ngagetin gitu, ya. Mungkin ada kesadaran akan karma atau alam bawah sadar kalian yang kalian sadari kalau itu ternyata doktrin gitu, yang selama ini kalian yakini dan membatasi kalian hingga saat ini. Kalian merasa terbatasi gitu, ya. Ya, kalian akan mengambil sikap sih, karena itu energi Mars, ya. Mars, by the way, sekarang saat ini gue baca sih masih di Aquarius, tapi nanti tanggal 14 masuk ke Pisces, ya. Tanggal 14 April dia masuk ke Pisces. Baik lagi ke bagaimana kalian mengendalikan diri kalian sendiri, tentang segala perbedaan, dan bagaimana kalian menghadapi atau menghadapi segala sesuatu yang sifatnya berbeda atau baru atau asing, ya. Atau tentang perubahan, relokasi, ya. Mungkin ya akan ada relokasi mungkin, ya, buat beberapa dari kalian. Oke. Mungkin kalian diminta untuk pindah. Tanggal 12. Tanggal 12. Tunggu. Tanggal masih Merkuri di Taurus, ya. Merkuri masuk Taurus. Karena Merkuri itu tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, juga tentang edukasi, wawasan, pengetahuan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini, ya. Dan higher learning. Itu Merkuri itu, ya, masuk ke Taurus. Taurus itu tentang hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya bernilai, punya
Jadi kalian punya pilihan dalam berpartisipasi atau mengaspirasi, ya, lingkungan sekitar kalian atau komunitas kalian untuk hal yang jauh berbeda, yang sifatnya lebih besar gitu loh. Atau sepertinya itu tentang hasrat kalian sendiri. Hasrat kalian sendiri yang terpendam, yang belum bisa mewujud gitu. Kalian tekan terus gitu karena ada Lilith di Gemini ya. Ada Lilith di Gemini. Yang kalian akan mendobrak dengan energi ya, The Tower, mungkin kalian akan mendobrak. Kalian akan mendobrak untuk mengekspresikan atau merealisasikan yang selama ini kalian merasa kecil atau terbatas gitu. Anyway, untuk tanggal 12 Jupiter konjang Neptune di Cancer. Jupiter konjang kok di Cancer, di Pisces. Jupiter itu yang nge-govern. Jadi secara tradisional Jupiter itu yang empunya Pisces sebelum planet Neptune ditemukan gitu. Jadi Jupiter itu masih secara tradisional dia yang nge-govern Pisces. Dia ruler planetnya Pisces. Begitu Neptune ditemukan, Jupiter beralih ke Sagittarius. Neptune jadi punyanya si Pisces gitu, dia yang nge-govern Pisces karena lebih sesuai gitu ya. Nah itu disebut modern astrologi. Nah artinya Jupiter sama Neptune itu sama-sama lagi di rumahnya masing-masing, lagi balik di rumahnya si Pisces gitu. Di saat mereka berdua lagi di Pisces, segala energi mereka itu ngedouble gitu ya. Jupiter itu tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita sendiri. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu berkah. Jupiter itu juga planet terbesar di galaksi kita. Jadi dimanapun dia berada, segala hal itu di zoom sehingga kelihatan menjadi lebih jelas gitu kan. Dan Jupiter juga tentang karma spiritual, tentang visi juga ya. Sedangkan Neptune itu tentang kreativitas, imajinasi, idealisme, ideologi kita, tentang mimpi-mimpi, segala hal yang sifatnya tanpa batas gitu. Bukan fakta, imajinasi tanpa batas ya. Dan tentang unconditional love ya, cinta tanpa kondisi ya. Nah itu di Pisces. Di Pisces itu tentang pengorbanan, bagaimana kita menerima, bagaimana kita release, melepaskan, bagaimana kita bisa melebur. Udah gue jelasin tentang The Chariot ya, nggak perlu gue ulang. Dan tanggal 14 Mars masuk ke Pisces. Nah, energi Mars di Pisces, Mars itu tentang tindakan ya. Mars itu sifatnya patriotik ya, sifatnya survival, sifatnya pionir, sifatnya leader, entrepreneur, militer, army. Di Pisces itu tentang yang melebur tadi. Pisces itu bisa dibilang karena sebenarnya dia di rumahnya dia sebenarnya itu rumah 12. Tentang segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yang di luar spiritual ya. Rumah ke-12 tentang spiritual, tentang karma ya. Tentang alam bawah sadar ya. Kolektif unconscious itu
alam bawah sadar tentang alam bawah sadar yang kolektif gitu. Itu Pisces. Dan juga tentang pengorbanan, atau kata di opposite-nya adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Pengorbanan itu. Jadi Mars di Pisces itu bisa juga sifatnya seperti martir. Layaknya yang Kristen mungkin lebih ngerti, Yesus ya. Itu namanya the Age of Pisces ya. Kelahirannya Yesus Kristus. Pengorbanan itulah gitu ya. Jadi energi yang ada itu adalah gue ngalah deh, gue berkorban deh. Demi apa? Bu, nggak tahu maksud gue. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Ya karena mungkin Jupiter konjung Neptune itu, yang mana ini rumahnya Jupiter, rumah ke-9 ini di rumahnya Pisces ini rumahnya Jupiter juga. Secara modern astrologi ya, itu rumahnya Sagittarius, yang mana Sagittarius di bawah Jupiter. Tentang go beyond, tentang travel ya kan? Melampaui batas-batas kalian sendiri. Bagaimana kalian menerima atau bagaimana kalian melepaskan. Mungkin komitmen, mungkin keluarga, mungkin rumah, properti ya, mungkin tradisi atau segala hal yang sifatnya mengguncang sisi emosional, stabilitas emosional kalian. Oke, itu tanggal 12, tanggal 14 ya, Mars masuk ke Pisces. Tanggal 16 purnama di Libra. Purnama itu tentang akhir. Konotasinya lebih seperti purnama itu ada akhir, ending ya. Sesuatu yang berakhir. Dan di rumahnya Libra itu di rumah keempat, home, family, foundation, emotional stability. The Fool kalian dapat ya, kalian memulai sesuatu yang baru. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian ada yang ya kontrak rumahnya berakhir ya. Atau ada yang rumah tangganya berakhir. Oke. Wow. Tanggal 19 matahari masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Di rumahnya Taurus balik lagi di rumah ke-11 ada the Lovers. Pilihan. Ada yang terang. Ego kalian untuk society ya. Untuk yang jauh lebih besar buat kalian, yang lebih besar daripada kalian itu mungkin kalian harus mengorbankan gitu. Jadi kalian dihadapkan pada pilihan ya, personal atau yang lebih besar ya. Di situ kalian siap untuk menjadi martir. Energinya kayak gitu. Karena pilihannya adalah society atau personal atau keluarga gitu ya, rumah tangga. Outs. Mengorbankan ego kalian, yaitu society, karena matahari ada di Taurus ya, matahari ada di society. Matahari itu tentang ego itu sendiri ya. Dan juga tentang kebenaran. Atau kalian mau mengorbankan itu, atau kalian mengorbankan personal, keluarga, sifatnya juga ego juga sih.
Dan yang paling seremnya lagi sih tanggal 30 ada gerhana matahari di Taurus. And by the way, sebelum kesana aturannya gue ngomong tanggal 29 dulu. Ya, tanggal 29 ada Pluto retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi, planet kematian, planet kegelapan. Dia menjaga kegelapan. Retrograde itu sifatnya, planet retrograde itu bukannya mundur, bukan. Planet itu selalu diam, dia hanya diam. Tapi kan buminya yang bergerak ya. Jadi seakan-akan dari bumi, planet itu terlihat mundur gitu loh. Jadinya retrograde. Kalau planet lagi retrograde artinya energinya adalah kita untuk mengevaluasi, merevisi semua pengalaman, pengetahuan, wawasan kita ya, yang ingin kita kuburkan, ya, yang kita ingin lupakan, itu ditarik lagi keluar supaya ada transformasi gitu. Sebelum kita bisa menerima apa itu kegelapannya kita sendiri ya, transformasi itu sulit terjadi karena perubahan itu nggak mungkin ada kalau kita masih dengan mindset yang sama. Kalau kita hanya melupakan, mengubur, artinya kita belum bisa menerima kan. Kalau apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah sebab dan akibat dari kita sendiri yang memulai. Entah kelengahan kita, hanya kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain kan. Gitu. Nah, Pluto itu ada di Capricorn retrograde-nya. Capricorn buat Cancer itu ada di relationship. Rumah ketujuh. Oposisi dari rumah pertama itu rumah ketujuh. Ya. Capricorn. Ada the sun. Kalian dapat the sun di rumah Capricorn. Kebenaran. Pencerahan. Di dalam relationship kalian. Entah itu personal, entah itu profesional. Untuk tanggal 29 juga masih yang sama ya. Merkuri masuk Gemini meninggalkan Taurus. Rumahnya Taurus itu di rumah ke-11 ya kan. Rumahnya Gemini ada di rumah ke-12 ya kan. Jadi setelah kalian mempertimbangkan apa yang akan kalian ambil, pilihan apa yang akan kalian ambil, kalian diminta untuk menentukan pilihan di sini dengan energi The Lovers ya. Rumah ke-12 shocking the tower, ngagetin. Energi Mars, dan Mars masuk ke Pisces tanggal 14. Jadi selama Mars di Pisces ya, sampai nanti Mars meninggalkan Pisces masuk ke Aries, Pisces di rumahnya Pisces, dan di rumahnya Aries ada Justice. Mungkin kalian akan mungkin beberapa dari kalian ada yang akan mengorbankan diri ya, melakukan pengorbanan ya, demi yang namanya keadilan atau fair. Beberapa dari kalian akan mengambil sikap dengan melepaskan. Pengorbanan itu juga, melepaskan itu juga pengorbanan loh. Yang dikorbankan adalah egonya. Jadi lagi-lagi pengorbanan itu berdasarkan apa? Takut atau cinta? Itu yang membedakan. Pilihan itu sendiri The Lovers. Dan Merkuri masuk ke Gemini. Kan gue dijelasin ya Merkuri apa ya? Persepsi.
mindset, ya. Edukasi, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini ya, itu masuk ke Gemini. Merkuri itu emang planetnya Gemini. Jadi Merkuri masuk ke Gemini, Merkuri pulang kampung, energinya double. Dan Gemini buat Cancer itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala sesuatu yang di luar kuasa kita, yang tidak bisa dijelaskan. Tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, spirituality. Anyway, tanggal 30 gerhana matahari di Taurus. Pilihan apa yang kalian akan ambil? Karena kalian sudah tidak berdaya. Dihadapkan pada kemana aja lu salah. Alam bawah sadar kalian The Hangman. Energi Pisces. Jupiter, Konjang Neptune. Mars juga masuk ke Pisces. Venus juga di Pisces. Ada yang berakhir. Hangman. Sesuatu yang sudah berakhir bahkan. Tapi kalian mencoba untuk membeli waktu, mengulur-ngulur waktu agar tidak berakhir. Demi apa? Entah. Setiap orang berbeda. Yang jelas di situ, yang jelas yang namanya pengorbanan itu menjadi lebih panjang. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.